Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan di channel saya Bapak Ibu, yaitu tentang penjelasan pengalaman PBG yang saya alami. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pengalaman pengikuti PBG di tahap selanjutnya. Nah, setelah kemarin Bapak Ibu selesai melakukan yang yang 2A analisis materi ajar bidang studi selama 6 hari sampai modul 6, maka nanti akan terbuka menu baru yaitu 2B penyusunan materi ajar. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai supaya bisa memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan di penyusunan materi bahan ajar ini ya. Nah, di penyusunan materi bacaan aja ini nanti Bapak Ibu tugasnya adalah di LMS, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang harus Bapak Ibu guru kerjakan supaya 6 tugas tersebut dapat selesai dikerjakan dan muncul centang. Nah, apa saja yang dilakukan di 2B penyusunan materi ajar ini akan saya jelaskan. Nah, nanti contoh materi ajar yang sudah saya susun atau yang sudah saya buat akan saya cantumkan di link deskripsinya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendownload contoh materi ajar yang sudah saya susun. Akan tetapi untuk mendapatkan passwordnya silakan Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai. Nanti passwordnya akan saya tampilkan di tengah-tengah video nanti. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai. Nah, sekarang akan saya jelaskan apa kegiatannya di penyusunan materi ajar ini. Nah, sebelum saya jelaskan, ada hal yang terlewat yang belum sempat saya jelaskan Bapak Ibu, yaitu setelah Bapak Ibu masuk di LMS pada awal, yaitu setelah lapor diri, maka Bapak Ibu nanti akan dibagi menjadi kelas-kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan dibagi lagi ke dalam kelas-kelas yang lebih kecil. Misalkan saya di sini masuk di kelas 17. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah ditulis punya saya kelas 17 guru kelas SD. Nah, pastikan di sini hanya muncul satu kelas saja Bapak Ibu. Karena kemarin itu juga ada permasalahan, ada mahasiswa yang ternyata di sini muncul 2 kelas. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, silakan Bapak Ibu menghubungi admin dari LPTK untuk memilih kelas mana yang harus dipilih. Jadi jangan sampai ada 2 kelas, harus pastikan di sini hanya ada satu kelas seperti punya saya di sini ada satu kelas yaitu hanya kelas 17. Nah, di dalam kelas tadi nanti Bapak Ibu juga akan akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang berisi nama-nama mahasiswa, di dalam kelas itu siapa saja beserta dosen pengajarnya. Nah, untuk di penyusunan materi ajar ini nanti Bapak Ibu tugasnya adalah yang pertama, yaitu di sini ada 2B1 pengantar ya. Ada 2 lambang atau 2 simbol Google Meet. Berarti dalam satu hari ini nanti Bapak Ibu akan melakukan 2 kali pertemuan tatap maya secara daring. Nah, waktunya seperti biasa, seperti kemarin, sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Bisa pagi, siang, atau sore, bahkan malam, tergantung kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Kalau kemarin saya itu pagi, di 2B yang pertama ini dilakukan pagi. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan dijelaskan oleh dosen apa saja yang akan dilakukan untuk menyusun materi ajar. Nah, di bawahnya di sini ada simbol PPT, penyusunan bahan materi berbasis PBL. Nah, di sini juga tugas Bapak Ibu hanya untuk mendownload. Jadi ini adalah materi yang nanti akan dijelaskan oleh dosen ketika pengantar ini. Materinya ada di bawah ini. Bapak Ibu diminta untuk mendownload juga supaya di sini kotak di sini muncul centangnya. Nah, setelah di-download kira-kira
seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini penyusunan materi ajar. Ini nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen ketika pertemuan tatap maya. Nah, seperti ini kira-kira penjelasannya. Tapi dari penjelasan ini yang paling penting adalah ya bagian ini Bapak Ibu. Nah ini adalah format untuk penyusunan materi ajar. Materi ajar itu apa sih Bapak Ibu? Nah, sedikit saya jelaskan di sini bahwa materi ajar itu adalah kita menyusun atau membuat modul. Modul itu seperti apa? Nah, di sini juga kemarin pengalaman saya ada berbagai macam perbedaan persepsi. Ada yang membuat modul itu digunakan untuk guru, ada juga yang modul untuk siswa. Jadi, lalu apa yang harus kita buat, modul untuk guru atau modul untuk siswa? Nah, itu nanti tergantung dari LPTK-nya Bapak Ibu, dari penjelasan dosennya nanti. Nah, nanti apakah modul yang kita buat itu untuk guru atau modul yang kita buat itu untuk siswa? Memang di antara LPTK itu ada perbedaan. Contohnya kemarin ketika saya melaksanakan ini, itu saya berdiskusi dengan teman yang berada di LPTK lain juga ternyata berbeda Bapak Ibu. Kalau di yang saya lakukan itu disuruh membuat modul untuk siswa. Jadi modul itu tujuannya diberikan untuk siswa, tetapi teman saya yang berada di LPTK lain disuruh membuat modulnya bukan untuk siswa tetapi untuk guru. Jadi Bapak Ibu ikuti saja instruksi dari LPTK, materi ajar yang akan disusun itu untuk siapa, untuk guru atau untuk siswa. Sedangkan formatnya seperti ini Bapak Ibu, pendahuluan, deskripsi, capaian pembelajaran, kemudian uraian materi, materi 1, 2, 3, tugas, forum diskusi, penutup, rangkuman, tes pemateri, dan daftar pustaka. Ini format ini sama seperti modul PBG juga, formatnya seperti ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dengarkan penjelasan dari dosen bagaimana cara menyusun materi ajar yang sesuai. Dan di sini disarankan materi ajar yang kita susun itu berdasarkan problem based learning atau PBL ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk materi yang nanti akan disampaikan oleh dosen ketika pembelajaran tatap maya di yang 2B1 ini, pengantar ini. Nah, silakan nanti kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak jelas bisa ditanyakan langsung kepada dosen yang mengampu. Nah, di sini saya tidak bisa memberi kepastian bagaimana karena memang berbeda-beda Bapak Ibu sesuai LPTK masing-masing. Kalau yang saya susun seperti yang sudah saya ceritakan tadi adalah membuat materi ajar yang digunakan untuk siswa. Nah, contohnya nanti silakan Bapak Ibu download sendiri di linknya ada di deskripsi video yang sudah saya sematkan nanti di link deskripsi video. Boleh Bapak Ibu download untuk lihat sebagai gambaran saja seperti apa materi ajar yang saya susun. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara menyusunnya. Nanti di sini adalah Bapak Ibu akan dibagi. Jadi materi ajar yang kita buat itu kita hanya menyusun 1 KB. Ingat bahwa di modul itu kan ada 4 KB ya Bapak Ibu kemarin. Ada 4 KB. Jadi kalau jumlah modul ada 6, kalau 6 kali 4 berarti ada 24 KB. Nah, nanti mahasiswa diminta hanya menyusun 1 KB saja untuk membuat modul. Nah, KB-nya yang mana yang kita susun? Yang akan kita susun KB-nya nanti akan dibagi Bapak Ibu. Cara membaginya itu diserahkan kepada kelas masing-masing. Nanti di kelas tersebut mungkin Bapak Ibu bisa dipilih sesuai dengan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa atau dibagi secara acak. Kalau pengalaman saya kemarin itu pembagian KB-nya itu dibagi secara acak Bapak Ibu, jadi acak. Atau bisa juga kita memilih sendiri, boleh saja, itu tergantung nanti kesepakatan di kelas Bapak Ibu bagaimana. Mau memilih sendiri-sendiri KB-nya yang disusun yang mana atau juga boleh
eh, dibagi secara acak. Kalau saya kemarin dibaginya secara acak. Nah, setelah kita mendapatkan KB yang akan kita susun untuk materi ajar, nah maka kita harus menyusunnya dalam bentuk PDF. Nanti dalam bentuk PDF. Jadi di sini setelah kita susun, setelah kita mendapatkan materi di sini, kemudian kita download materinya. Nah, sebelum menyusun materi ajar, kemudian nanti di sini ada 2B2, yaitu penyusunan materi ajar. Simbolnya atau logonya di sini logo diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk berdiskusi seperti biasa. Membuat topik diskusi, apa yang dibuat topiknya di sini. Mungkin Bapak Ibu contohnya bisa membuat topik atau topik diskusi, misalkan apa yang belum jelas ketika penjelasan penyusunan materi ajar oleh dosen, Bapak Ibu bisa dijadikan topik di sini, kemudian nanti teman yang lain mengomentari. Nah, itu di 2B2 seperti itu, membuat topik dan mengomentari punya teman. Jadi supaya di sini muncul centang ya untuk yang 2B2 ini, maka Bapak Ibu harus pertama membuat topik dan mengomentari topik yang dibuat oleh teman. Baru di sini bisa muncul centang. Nah, setelah itu, nah itu kemudian selanjutnya adalah 2B3, unggah materi ajar. Nah, unggah materi ajar ini di sini logonya tangan membawa dokumen, yaitu Bapak Ibu disuruh mengupload materi ajar yang sudah Bapak Ibu guru susun. Nah, seperti ini yang sudah saya susun dalam bentuk PDF. Saya buat di sini dan saya upload di LMS. Caranya seperti kemarin, add submission, kemudian masukkan filenya. Nah, nanti file ini bisa Bapak Ibu download, linknya ada di deskripsi video. Namun passwordnya silahkan tonton sampai selesai videonya supaya bisa mendapatkan passwordnya ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan buat penyusun materi ajar ini sebagus mungkin, artinya tampilannya dikasih gambar. Nah, itu kan kemarin saran dari dosen itu karena kemarin yang saya susun itu buat anak, maka materi ajar yang saya susun harus disertai dengan gambar-gambar yang menarik karena untuk anak. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu guru sesuaikan sendiri modulnya itu untuk anak atau untuk guru. Jadi bisa disesuaikan sendiri. Unggah materi ajar ini nanti diupload paling lambat sebelum pukul 12 malam Bapak Ibu. Jadi diusahakan sebelum pukul 12 malam untuk unggah materi ajar ini Bapak Ibu sudah diunggah di LMS dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kemudian setelah ini berhasil diunggah, maka Bapak Ibu mengerjakan tahap selanjutnya yaitu 2B4, refleksi penyusunan materi ajar. Nah, di sini apa yang dilakukan yaitu Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan. Apa lesson learned yang Anda peroleh selama kegiatan penyusunan materi ajar ini? Apakah yang menjadi kesulitan dalam melakukan penyusunan materi ajar pada modul ini? Menurut Anda, bagaimana tingkat kebermanfaatan kegiatan yang dilakukan dalam menunjang tugas Anda sebagai guru? Pada bagian proses pembelajaran mana yang menurut Anda menarik? Nah, ini harus Bapak Ibu guru jawab di kotak yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah yang ini terisi, kemudian muncul centang, di hari yang kedua dalam penyusunan materi ajar ini, Bapak Ibu akan melakukan pertemuan tatap maya kembali. Jadi penyusunan materi ajar ini dilakukan selama 2 hari, yaitu hari pertama itu membahas bagaimana cara menyusun materi ajar dan Bapak Ibu juga menyusun materi ajar, kemudian mengupload di LMS. Kemudian hari kedua Bapak Ibu juga akan melakukan tatap maya lagi. Di sini kegiatannya adalah Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan bahan ajar yang sudah disusun. Jadi Bapak Ibu jelaskan
KB-nya apa, materinya bagaimana, semuanya Bapak Ibu guru jelaskan, dipresentasikan kepada dosen dan mahasiswa yang lain. Nah, seperti itu kira-kira kegiatan di penyusunan materi ajar. Semoga Bapak Ibu mendapatkan gambaran dalam kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Terima kasih. Demikian videonya dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.